TMT 4 Maret 2027. BPD Desa Tarawean TMT 4 Maret 2027. BPD Desa Mangilu TMT 4 Maret 2027. BPD Desa Poliondro TMT 4 Maret 2027. BPD Desa Batara TMT 1 April 2027. BPD Desa Bontomanai TMT 1 April 2027. Pengukuhan dan pelantikan kepala desa seluruh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Perpanjangan masa jabatan Kades dan Badan Musyawarah Desa BPD se-Kabupaten Pangkep Kepulauan sebanyak 65 desa. Namun hanya 63 desa yang mendapatkan perpanjangan SK selama 8 tahun, sementara 2 desa lainnya dijabat oleh camat, berlangsung di Tribun Citramas, Kota Pangkep. Bupati Pangkep Dr. Haji Muhammad Yusran Lalogau menjelaskan, perpanjangan jabatan Kades menjadi 8 tahun, dari sebelumnya 6 tahun selama kepala desa yang menerima SK perpanjangan masa jabatan selama 8 tahun. Seluruh kepala desa di Kabupaten Pangkep dan anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan resmi menambah tugas pokoknya pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 selaku pelayan masyarakat level terbawah. Pengukuhan dan pelantikan hari ini merupakan awal daripada tanggung jawab moral seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Arahan dan masukan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Dr. Haji Muhammad Yusran Lalogau SPI, MSI, pada saat sesi wawancara dari sejumlah media lokal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Lanjut, Ketua APDESI Kabupaten Pangkep Muhammad Rizal ditemui dan dikonfirmasi ke wartawan. Liputan Ridwan Aziz mengabarkan ke TV News Kabupaten Baru. Pun juga akan sama-sama untuk bagaimana membantu membangun desa kelurahan yang ada. Masa jabatan pada saat pendaftaran calon ini Pak Bupati 5 tahun yang lalu, apakah itu sudah programnya sudah rangkul semua 100% menurut Pak Bupati? Itu kan berbeda-beda di tiap orang punya visi misi masing-masing. Tapi kalau saya secara pribadi hanya melihat bagaimana skop di tingkat nasional, bagaimana masalah-masalah pendidikan itu kita harus tuntaskan, bagaimana masalah kesehatan itu bisa kita selesaikan. Jadi yang secara skala nasional, apa yang disampaikan dari nasional itulah yang memang saya selalu sampaikan ke desa, kelurahan dan juga BPD-nya untuk bagaimana diprogramkan untuk sama-sama kita gotong royong menyelesaikan masalah-masalah isu nasional. Pak Bupati, informasi yang marak diperbincangkan bahwa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini termasuk memiliki warga miskin ini. Bagaimana tanggapan Pak Bupati menanggapi soal ini? Tapi kalau saya dari tingkat kabupaten, camat, lurah, desa, kami selama saya menjadi bupati, kami ini semua gotong royong. Kembali tadi yang saya bilang, gotong royong, bagaimana bisa kita menyelesaikan masalah kemiskinan. Karena tidak dipungkiri tidak ada yang mau menjadi orang miskin. Tapi ya inilah kita berharap dari penilaian dari BPS ini, dan bagaimanakah itu kriteria orang miskin. Nah, salah satunya itu dilihat dari model rumahnya, dindingnya apa semua. Nah, maka dari itu kemarin kami gotong royong bagaimana bisa menyelesaikan perbaikan rumah, beda-beda rumah yang kita berikan yang ada di masyarakat, agar betul-betul masyarakat yang minta maaf yang rumahnya katakanlah sudah mau hancur atau apa semua, melalui kepala desa, BPD-nya masing-masing, melalui lurah beserta seluruh jajarannya, kami juga dari pemerintah, kami mensupport, kami memberikan anggaran untuk bagaimana bisa memperbaiki. Itu salah satu program yang kita laksanakan. Terakhir Pak Bupati, apakah 5 tahun yang lalu menurut Pak Bupati semua program-program itu sudah dirampungkan semua? Kalau yang itu kan di tiap beda-beda bupati beda program. Jadi ya kalau saya pribadi sendiri, bagaimana program yang masalah mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di Pangkep, bagaimana bisa mengurangi jumlah anak-anak yang tidak lanjut sekolah, bagaimana masalah kesehatan itu bisa kita selesaikan, itu yang selalu yang menjadi isu yang harus kita selesaikan. Alhamdulillah 63 kepala desa ini yang dikeluarkan perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun hingga 8 tahun. Paham Undang-Undang 2014 dan nomor 3 2004. Kami berharap teman-teman kepala desa bisa lebih memaksimalkan
dari 6 tahun ke 8 tahun ini, menurut Pak Desa apa ini? Sudah maksimal atau bagaimana ini? Menurut Saya kira Ketua Desi? persoalan waktu itu dari 6 ke 8 pasti adalah. Ketika menjadi 8 tahun berarti berpeluang teman-teman kepala desa ini untuk bisa memaksimalkan visi misinya. Jadi intinya terkadang dari tahun sebelumnya memang kendala pergantian transisi pemerintahan yang harus mengikuti mencoba untuk membuat baru program yang bukan keberlanjutan. Jadi ini saya kira bisa tuntas lah program teman-teman dengan bertambahnya 8 tahun dari 6 tahun. Saya kira pasti ada positifnya. Menghadapi pemilihan bupati ini sebagai ketua Desi tentu punya pengaruh besar ini. Bagaimana Pak Ketua Desi ini? Apakah ada arahan dari pihak tertentu atau bagaimana ini? Sesuai dengan aturan yang berlaku, saya kira semua paham, teman-teman kepala desa paham bahwa desa itu tidak dibolehkan ikut politik praktis. Regulasi cukup jelas, bahkan sanksi juga teman-teman pasti paham. Ya saya kira kita ini selaku pemerintah desa tahu alur-alur atau